terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sisinga Mangaraja 12, pejuang sejati Tano Batak. Iya teman, Raja Sisinga Mangaraja 12, seorang pejuang sejati yang anti penjajahan dan perbudakan. Pejuang yang tidak mau berkompromi dengan penjajah. Kendati kepadanya ditawarkan menjadi Sultan Batak, ia memilih lebih baik mati daripada tunduk pada penjajah. Ia kesatria yang tidak mau mengkhianati bangsa sendiri demi kekuasaan teman. Ia berjuang sampai akhir hayatnya. Perjuangannya untuk memerdekakan manusia bermata hitam dari penindasan penjajahan si mata putih atau si bontar mata tidak terbatas pada orang Tapanuli atau Batak saja teman, tetapi diartikan secara luas dalam rangka nasional. Ya, semua orang yang bermata hitam dianggapnya saudara dan harus dibela dari penjajahan si mata putih atau si bontar mata. Dia merasa dekat dengan siapa saja yang tidak melakukan penindasan tanpa membedakan asal-usul. Maka ia pun mengangkat panglimanya yang berasal dari Aceh. Nah teman, dengan dasar itulah, sehingga ketika pertempuran melawan penjajah Belanda di Balige tahun 1883, Sisinga Mangaraja 12 berupaya mendekati serdadu Belanda, yang antara lain terdiri dari saudara-saudara sebangsa dari Jawa, yang jelas juga bermata hitam. Ia mencoba memberitahukan persaudaraan di antara mereka dibandingkan dengan orang Belanda, yang ketika itu diidentikan dengan sekelompok etnis bermata putih, yang suka melawan penindasan. Raja Sisinga Mangaraja 12 yang lahir pada tahun 1849 di Bakara, Tapanuli, sebuah daerah di tepian Danau Toba ini, diangkat menjadi raja pada tahun 1867, menggantikan ayahnya, Raja Sisinga Mangaraja 11, yang meninggal dunia akibat penyakit kolera. Sebagaimana leluhurnya teman, sejak Sisinga Mangaraja 2, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan dari pendahulunya secara turun-temurun. Sebagaimana dengan Sisinga Mangaraja 1-11, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang sangat menentang perbudakan, yang memang teman masih lazim masa itu. Ya, jika beliau pergi ke suatu daerah atau hutan, beliau selalu meminta agar penduduk desa tersebut memerdekakan orang yang sedang dipasung karena hutang atau kalah perang. Orang-orang yang ditawan, yang hendak diperjualbelikan dan diperbudak. Ya, pada masa pemerintahannya, kegiatan Zending mengembangkan agama Kristen oleh Nommensen CS dari Jerman juga sedang berlangsung di Tapanuli. Tidak begitu lama dengan itu, kekuasaan kolonial Belanda pun mulai memasuki daerah Tapanuli. Maka untuk menghadapi segala kemungkinan teman, ia pun mulai mengadakan persiapan-persiapan dengan mengadakan musyawarah dengan raja-raja serta panglima daerah Humbang, Toba, Samosir, dan Pakpak Dairi. Perang urat syara pun makin meningkat pada kedua belah pihak. Walaupun sudah dicoba, jalan damai sudah tidak dapat lagi ditempuh. Maka pada tanggal 19 Februari 1878, serangan mulai dilancarkan pasukan Sisinga Mangaraja 12, yaitu rakyat Tapanuli sendiri, terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung. Pertempuran yang menewaskan banyak penduduk tersebut, akhirnya memaksa pasukan Sisinga Mangaraja mundur. Tapi walaupun harus mundur di Bahal Batu, semangat juang perlawanan pasukan itu masih tetap tinggi, terutama di desa-desa yang belum tunduk pada Belanda, seperti Butar, Lobu Siregar, Tangga Batu, dan Balige, selaku basis pasukan Sisinga Mangaraja 12 ketika penyerangan ke Bahal Batu. Nah teman, sebaliknya di pihak Belanda, dengan kemenangan di Bahal Batu tersebut,
semakin berani mengejar terus pasukan Sisingamangaraja 12 sampai ke desa-desa yang tidak tunduk pada kolonial. Dalam pengejaran tersebut teman, mereka selalu membakar desa dan menawan raja-raja desa. Akibatnya, pertempuran pun berkobar di mana-mana, seperti di pintu-pintu, tangga batu, balige, bakara, dan sebagainya. Bahkan teman, dalam pertempuran kedua di Balige, Sisingamangaraja 12 sempat terkena peluru di atas lengan. Walau lukanya tidak sampai membahayakan nyawanya, namun kuda putihnya si Hafaz Pilih mati ketika itu. Ia pun melakukan perang gerilya. Dengan begitu teman, Sisingamangaraja 12 pun terpaksa berpindah-pindah seperti dari Balige ke Bakara, kemudian ke Huta Paung di Dolok Sanggul. Selanjutnya ke Limbong atau kampung pamannya atau Tulang, Oppu Babiat Situmorang, dan kembali lagi ke Bakara. Begitulah terkadang berulang. Dan ketika kedua kalinya Sisingamangaraja 12 menyingkir ke Lintong, Belanda pun menyerbu ke sana secara tiba-tiba. Pada tahun 1989, mendapat penyerangan yang tiba-tiba dan menghadapi persenjataan yang lebih modern dari Belanda, akhirnya perlawanan gigih pasukan Sisingamangaraja 12 pun terdesak. Dari situlah teman, dia dan keluarga serta pasukannya menyingkir ke Dairi, yang kemudian selama 21 tahun tidak mengadakan serangan terbuka pada pasukan Belanda. Pada kurun waktu itu, beliau tetap mengadakan perlawanan dengan cara melakukan kunjungan ke berbagai daerah, seperti ke Aceh dan Raja-Raja Kampung atau Huta di Tapanuli, dengan maksud teman agar hubungan di antara mereka tetap terjaga, terutama memberi semangat kepada mereka agar tidak mau tunduk pada Belanda. Akibatnya, perlawanan oleh raja-raja terhadap Belanda pun kerap terjadi. Pihak Belanda meyakini bahwa perlawanan yang dilakukan oleh raja-raja kampung itu tidak lepas dari pengaruh Sisingamangaraja 12. Pihak penjajah Belanda pun juga melakukan upaya pendekatan teman atau diplomasi dengan menawarkan penobatan Sisingamangaraja sebagai Sultan Batak dengan berbagai hak istimewa sebagaimana lazim dilakukan Belanda di daerah lain. Namun, Sisingamangaraja menolak tawaran itu. Iya, sehingga usaha untuk menangkapnya mati atau hidup semakin diaktifkan. Dan setelah melakukan pengepungan yang ketat selama 3 tahun, akhirnya markasnya ketahuan oleh serdadu Belanda. Dalam pengejaran dan pengepungan yang sangat rapi, peristiwa tragis pun terjadi teman. Dalam satu pertempuran jarak dekat, komandan pasukan Belanda kembali memintanya menyerah dan akan menobatkannya menjadi Sultan Batak. Namun pahlawan yang merasa tidak mau tunduk pada penjajah ini lebih memilih lebih baik mati daripada menyerah. Tahu tidak teman? Dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, ia seorang pejuang yang tidak mau berkompromi dengan Belanda, sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan hampir seluruh keluarganya melawan penjajah. Patuan Bosar Oppu Pulau Batu atau Raja Sisingamangaraja 12 bersama 2 putra dan 1 putrinya, serta beberapa panglimanya yang berasal dari Aceh, gugur pada saat yang sama, yaitu tanggal 17 Juni 1907 di Sionom Hudon. Kedua putranya yaitu putra sulungnya Patuan Nagari dan Patuan Anggi, sedangkan putrinya bernama Boru Lopian, Sri Kandi Sujati yang masih berumur 17 tahun teman. Raja Sisingamangaraja 12 tepatnya gugur di hutan daerah Simsim, Sindias di kaki gunung Sitapongan, kurang lebih 9-10 km dari Pea Raja, Sionom Hudon, Tapanuli, Sumatera Utara, atau disebut Sionom Hudon sesuai dengan ke-6 marga yang menguasai daerah itu, yaitu Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Pinayungan, Turutan, dan Anak Kampun. Nah teman, jenazah Sisingamangaraja 12 mula-mula dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Soposurung, Balige. Lebih lanjut teman, keluarga Sisingamangaraja 12 yang turut gugur dalam pertempuran melawan kolonial Belanda tersebut bukan hanya 2 putra dan putri yang sangat disayanginya, tapi tidak lama sebelumnya teman, abangnya yang bernama Oppu Parlopuk
juga sudah gugur ketika melancarkan perang gerilya tersebut. Demikian halnya dengan sang permaisuri Raja Sisingamangaraja 12, Boru Situmorang, juga telah lebih dulu meninggal tidak lama sebelum wafatnya Sisingamangaraja 12 akibat keletihan bergerilya di tengah hutan. Bahkan Pulau Batu, cucu yang sangat disayanginya, harus meninggal di usia muda sebelum kakeknya. Raja Sisingamangaraja 12 alias Opu Pulau Batu merupakan penamaan yang diambil dari nama cucu laki-laki yang paling sulung dari putranya paling sulung. Dalam hal ini, Pulau Batu merupakan anak sulung dari Patuan Nagari. Akhirnya, harus sama-sama wafat dengan cucu yang sebelumnya sangat diharapkannya menjadi penerus perjuangannya itu. Akhirnya, Perang Batak yang dipimpin Sisingamangaraja 12 di Tapanuli, Sumatera Utara yang pecah sejak tahun 1878 itu, akhirnya berakhir sudah. Sejarah mencatat, ketika gugurnya sang pahlawan ini, ia menjadi gubernur jenderal, yaitu pemangku jabatan kerajaan Belanda yang tertinggi daerah kolonial di Nusantara adalah Gubernur Jenderal J.B. van Heus. Sedangkan gubernur militer di Aceh yang mencakup Sumatera Utara adalah Jenderal G.O.E. van Delen, dan di bawah pasukan Kapten Christoffel alias si Macan Aceh, seorang berkebangsaan Swiss yang sebelumnya hanya merupakan serdadu bayaran. Namun kemudian tahun 1906 menjadi warga negara Belanda. Akhirnya sang pahlawan, Raja Sisingamangaraja 12 gugur tertembak. Kapten Christopher melaporkan gugurnya Raja Sisingamangaraja 12 di Tanah Batak kepada Gubernur Jenderal J.B. van Heus di Bogor. Ketika itu, ia membawa bukti jarahan berupa pisau gajah dompak dan stempel kerajaan. Stempel kerajaan dan pisau gajah dompak pun secara resmi disampaikan oleh Batavia SAP atau Lembaga Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan di Batavia pada rapatnya tanggal 7 Agustus 1907 kepada museum di Gunung Gajah atau Jalan Merdeka Barat sekarang. Pisau gajah dompak waktu itu diberi tanda nomor 13425. Mengenai pusaka yang satu ini, beberapa kalangan anggota keluarga Raja Sisingamangaraja 12 mengklaim bahwa pisau gajah dompak yang sebenarnya masih disimpan oleh anggota keluarga. Sementara yang lain mengatakan bahwa salah seorang dari pihak Boru atau pihak dari anak perempuan yang menyimpannya. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pisau gajah dompak itu telah menghilang ke langit. Nah teman, itu tadi adalah Sisingamangaraja 12, pejuang sejati di Tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.